perintah Allah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah anak-anak kita berdoa dulu. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau menciptakan kami untuk hidup bersama orang lain, untuk saling menolong, saling mendukung satu terhadap yang lain. Semoga dalam pelajaran ini kami semakin memahami bahwa setiap hari kami terus membutuhkan sesama untuk mengembangkan diri, untuk lebih maju dan berkembang dalam hidup ini, demi kemuliaan-Mu. Amin. Supaya kita lebih semangat, mari kita nyanyi dulu yuk lagu yang berjudul 10 Perintah Allah. Kira-kira di rumah anak-anak apakah ada yang namanya peraturan? Baik di rumah, di sekolah, di jalan raya, dimanapun kita berada pasti ada yang namanya peraturan. Peraturan tersebut dibuat supaya kehidupan kita lebih tertata. Jadi kita bisa merasa nyaman, aman, tertib, dan hidup dengan harmonis. Nah, siapa yang membuat peraturan tersebut? Nah, kita semua masyarakat sendiri yang membuat peraturan. Masyarakat itu bermusyawarah, kemudian mencapai kesepakatan. Nah, dibuatlah peraturan tersebut. Peraturan itu ada yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Peraturan yang tertulis contohnya adalah peraturan pemerintah, ada undang-undang dasar, dan juga peraturan yang ada di sekolah. Nah, sedangkan peraturan yang tidak tertulis contohnya adalah ketika kita berada di rumah. Ketika kita berada di rumah, kita tidur, kita berbicara, kita membantu orang tua. Nah, itu adalah contoh peraturan yang tidak tertulis. Namun, kita tetap harus melaksanakannya dengan baik. Nah, anak-anak tahu tidak, apabila peraturan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidaknyamanan di lingkungan sekitar kita. Apalagi kalau tidak ada peraturan itu, maka akan terjadi hukum imbang, di mana yang kuat yang berkuasa. Untuk itu diperlukanlah peraturan. Anak-anak, di dalam gereja Katolik pun kita juga menjumpai yang namanya peraturan. Peraturan di sini misalnya,
Ketika kita datang mengikuti perayaan Ekaristi, hendaknya kita datang menggunakan baju yang rapi dan sopan. Saat mengikuti komuni, sebaiknya kita berbaris dengan rapi sesuai dengan antrian, tidak boleh saling serobot. Dan apabila kita memutuskan untuk menjadi umat Katolik, sebaiknya kita mengikuti sakramen baptis terlebih dahulu. Selain peraturan-peraturan yang kita sebutkan tadi, kita juga mengenal adanya 5 perintah gereja. Dan di dalam perjanjian lama dalam kitab suci, kita pun juga mengenal aturan yang disebut 10 perintah Allah. Mari sekarang kita simak video dari film yang berjudul 10 perintah Allah. Will you renew your promise to God? Will you? Will you live according to His laws? Are you sure? Are you sure? Do you hear that? They say yes! They say yes again! I have a place for them, a land flowing with milk and honey, but they must go there without me. No! I say yes. And I say no. They need you. I need you. They need the law that you gave them. Kill they! Kill they! Come to me, Moses. God has written the words of His laws on stones so that we will have them for all time. You will have no other God than the one true God. And you will not make an image of God. You will not take His name in vain. You will keep every seventh day holy for Him. You will take care of your father and your mother. You will not kill. You will not perjure yourself. I saw them together. You will not be jealous of what others have. Don't agree to these laws lightly. You have seen God's power. If you say yes and fail Him, He won't just punish you. He'll punish your children and your children's children. Dalam video tadi, kita mengetahui bahwa 10 perintah Allah diberikan kepada Musa di Gunung Sinai dan ditulis di dalam 2 loh batu. Perintah Allah tadi yang kita kenal dengan nama dasar firman atau 10 firman Allah atau Dekalog. Dasar firman mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan umat Israel dengan sesamanya. Dengan menaati peraturan, umat Israel menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Sehingga mereka akan memperoleh keselamatan. Pelanggaran umat Israel
terhadap dasar firman akan mengakibatkan rusaknya tata kehidupan bersama. Yuk anak-anak, kita ulang kembali untuk menyebutkan 10 perintah Allah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang 10 perintah Allah. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengurutkan 10 perintah Allah tersebut. Kita buat poster. Nah, dibuat yang besar, ditulis, kemudian dibuat semenarik mungkin. Bisa diwarna, bisa dilukis, atau apapun juga dibuat sebagus mungkin. Nah, hari ini pelajarannya kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Akhir kata, pesan guru-guru kalian, Tetap semangat belajar. jaga kesehatan, pakai masker, jangan keluar rumah bila tidak perlu.